Mengapa kita, saya, dan kalian selalu merasa khawatir? Setiap orang memiliki khawatirannya masing-masing, dan itu hal yang biasa. Setiap orang juga memiliki masalah pribadi yang mungkin selalu mengganggu pikirannya. Itu pun wajar. Hanya saja jika rasa khawatir itu sudah berlebihan dan berlangsung secara terus-menerus. Di sini saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, tapi saya ingin mengajak kalian untuk berpikir. Menurut filosof Yunani, Sokrates beranggapan bahwa yang paling utama dalam kehidupan bukanlah kekayaan atau kehormatan, melainkan kesehatan jiwa. Saya sepakat dalam hal ini. Jiwa manusia harus sehat terlebih dahulu, agar tujuan-tujuan hidup yang lain dapat diraih. Tujuan hidup yang paling utama bagi Sokrates adalah kesempurnaan atau perfection. Perfection juga diambil dari bahasa Latin, perfectum, yang artinya menyelesaikan persoalan. Perlu diingat, makna itu adalah ciptaan manusia. Bagi Adler, kita tidak ditentukan oleh peristiwa, tetapi pemaknaan atas peristiwa itulah yang akan menjadi nasib kita sendiri. Contohnya seperti komedi. Sebenarnya isi dari komedi adalah masalah, tapi seorang pelawak dapat memaknai tragedi itu sebagai sesuatu yang lucu. Komedi adalah satu cara kita menertawakan tragedi. Sederhananya, makna itu diciptakan oleh manusia, jadi bukan peristiwa itu yang membuat kita sedih atau bahagia, tapi kita yang memaknai bahwa peristiwa itu adalah kesedihan atau kebahagiaan. Kekhawatiran adalah perasaan yang muncul saat nilai harapan baik dalam pikiran mengalami defisit, sehingga persepsi akan kegagalan meraih harapan mengambil kendali atas pikiran. Bagaimana mengendalikan pikiran? Apabila kamu memiliki seorang pahlawan di dalam diri kamu, filosofi, atau prinsip, atau tameng, maka segala rintangan kehidupan akan dapat terselesaikan. Maka kamu perlu mengusung ulang konsep kebahagiaan dan membangun filosofi dalam hidupmu sendiri. Karena filosofi adalah pahlawan ketika penderitaan atas dunia ini menyerang manusia. Karena penderitaan itu adalah satu-satunya yang dijanjikan oleh hidup, sedangkan hidup tak pernah menjanjikan kebahagiaan. Tidak semua orang dapat berpedoman pada satu filosofi. Oleh sebab itu, ada banyak filosofi di dunia ini, mulai dari hidup dengan penuh optimis, sampai orang yang sangat sinis dan pesimis. Kalau kamu melihat orang yang sangat sinis dalam hidupnya, dan bagi kamu itu menyedihkan, lantas kenapa orang sinis itu masih saja hidup di dunia? Justru karena dengan kesinisan itulah dia dapat bertahan menghadapi dunia. Menurut Diogenes, filosof bermahab sinisme, orang yang paling mulia adalah mereka yang meremehkan kekayaan, pembelajaran, kesenangan, dan kehidupan, menghargai saat kemiskinan, ketidaktahuan, kesulitan, dan kematian di atas mereka. Di situ, Diogenes mengajarkan tentang pengendalian diri terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kesenangan duniawi. Kesenangan nafsu dan kemewahan haruslah dijauhi oleh manusia. Sebab hal-hal itulah yang membuat manusia dan masyarakat menjadi rusak. Menurutnya, rasa lapar dan rasa sakit berguna untuk melatih moral manusia. Bila manusia dapat mengendalikan diri terhadap segala kesenangan duniawi, barulah manusia dapat mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin. Buktinya,
Diogenes melakukan perkataannya dengan menolak seluruh kekayaan, penghargaan atas dirinya, dan memilih hidup sebagai orang gembel di jalan-jalan kota Athena. Pada akhirnya, yang penting adalah pengaplikasian. Tapi kalau tidak ada yang namanya ide, apa yang harus diaplikasikan? Saya tidak memandang tujuan utama dalam hidup adalah mencari kebahagiaan. Justru hidup adalah soal bertahan. Soalnya saya tidak ingat apakah saya pernah minta untuk hidup atau tidak. Jadi bangunlah filosofimu sendiri, prinsip hidup, dan jangan berfokus pada filosofi kebanyakan orang. Karena belum tentu filosofi mereka itu tepat untuk diri kamu sendiri. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.